Pemirsa, terlepas dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini adalah proyek yang prestisius dan juga sangat membanggakan dengan inovasi teknologinya, tapi banyak juga yang mengkritik mungkin ya, karena anggaran dari proyek ini cukup membengkak dan juga mahal. Kita akan tampilkan bagaimana sebenarnya anggaran dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini yang sebenarnya awalnya ditargetkan selesai pada tahun 2019, namun kemudian mengalami pemunduran. Nah, ini dia kita tampilkan. Anggaran awal mulanya pemirsa 86 triliun lebih. Namun ditargetkan selesai pada tahun 2019. Lalu kemudian mengalami 2 kali perubahan target penyelesaian. Jadi menjadi selesai pada tahun 2022 dan kembali mundur ke tahun 2023 sehingga anggaran proyek ini membengkak 110,22 triliun. Untuk konsorsium Indonesia Cina ini juga sepakat kenaikan sebesar 1,2 miliar atau 18,2 triliun rupiah. Pemirsa, ini adalah proyek yang juga digarap Indonesia dan juga Cina. Dan sedari awal memang pemerintah bahkan berkomitmen ini tidak menggunakan APBN, tapi melalui skema bisnis to bisnis ataupun kerjasama bisnis antara Indonesia dan juga Cina. Kita lihat bersama skema kerjasama 75% pinjaman melalui China Development Bank, kemudian 25% setoran modal konsorsium Indonesia-Cina. Dan dengan skema pinjaman tenor 40 tahun, bahkan masa tenggangnya ini 10 tahun. Artinya ada waktu sekitar 50 tahun lebih untuk pengembalian pinjaman ini. Kemudian kita hadirkan juga bagaimana kerjasama atau skema kerjasama konsorsium, 60% ini merupakan dari BUMN Indonesia, 40% ini dari Cina ataupun dari Beijing Yaowan, yang merupakan skema kerjasama antara Indonesia dan juga Cina. Kita hadirkan bersama pemirsa. Kembali lagi Pak Darmaning Tias, ini kan kita sudah lihat ya anggaran yang kemudian mengalami pembengkakan dari tahun ke tahun sampai akhirnya menyentuh APBN. Ini kan kemudian menjadi evaluasi apakah nanti dengan yang dikatakan Pak Darmaning Tias penggunanya hanya mungkin pebisnis-pebisnis saja, tapi bukan orang-orang yang komit setiap hari ini akan balik modal tidak Pak? Karena kini hanya harus bayar sampai 40 tahun lamanya harus membayar pinjaman ke Cina. Saya bukan ekonom, jadi saya tidak tahu perhitungan secara persis gitu ya. Tetapi akal sehat saya sebagai pengguna, saya bisa memprediksi memang kalau penumpang kemungkinan akan banyak, tetapi mungkin itu hanya bisa menutup untuk biaya operasional. Karena biaya operasional kereta cepat ini sangat tinggi. Sehingga kalau ditanya apakah ini balik modal atau tidak, saya walau-walam. Ya walau-walam karena ya itu tadi yang saya jelaskan kemungkinan dari penumpang itu untuk operasional dan itu pun juga harus ditopang dengan pendapatan non tiket. Pendapatan non tiket itu adalah komersialisasi dari seluruh aset yang ada di lingkungan stasiun maupun yang ada di kereta itu sendiri. Kalau hanya mengandalkan penumpang, itu bisnis apapun, termasuk bisnis kereta api biasa itu, reguler, LRT, MRT, maupun Transjakarta, itu nggak akan bisa mengembalikan atau tidak mampu menutupi biaya operasional. Biaya operasional itu bisa ditopang hanya kalau ada pendapatan non tiketnya. Nah, hal yang sama itu akan dialami oleh KTJB. Jadi biaya operasional itu akan diperoleh dari satu tiket, yang kedua adalah pendapatan non tiket. Harus diperoleh dari pendapatan non tiket dan juga tidak bisa berlandaskan hanya dari tiket atau menjual kepada para penumpang saja. Ini kita juga akan dengarkan bagaimana tanggapan sebenarnya dari masyarakat yang mungkin menilai anggaran atau tarif dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini apakah mahal ataupun murah. Kita hadirkan pemirsa. Terlalu mahal Pak, mendingan yang biasa aja. Nah, gitu. Nggak usah yang kereta cepat, karena idealnya berapa Telo dari harga Telo? berapa ya? 2,5 sama 300 kan itu patokan pegang 200 aja. 200 jauh ini. Masih worth it karena kan jamnya lebih cepat ya kalau usul gitu. Terlalu tinggi gitu ya kalau masyarakat kecil gini mah. Cuma buat orang-orang yang berkelas. Ya orang-orang berkelas gitu. Kemahalan ya Bu? Kemahalan. Berapa Ibu idealnya kalau menurut Bu? Berapa Ibu? 100 cenah tuh. 100.
100. Oh, mending Pembelinya ya waktu yang dikejar emang gitu satu waktu. Yang dikejar. Tapi kan kita mah bukan pembisnis. Kalau bisa di apa mah untuk masyarakat kecil ya segitu ya. Lain mah kalau pebisnis mah mungkin ada tahapannya. Ya, kalau kita dengarkan tanggapan masyarakat, rata-rata merasa ini terlalu mahal. Jadi bagaimana nih Pak Darmaning Tias? Kalau lihat dari penumpang saja sepertinya tidak berminat. Jadi akan lakukah ini atau jangan-jangan nanti akan menyentuh APBN lagi? Tapi sebelum dijawab kita hadirkan kembali pemirsa. Ini adalah perbandingan juga kereta cepat dengan moda transportasi lain yang selama ini sudah hadir untuk mengantarkan penumpang dari Jakarta ke Bandung. Seperti travel ini dengan tarif termurah 80.000, tarif termahal 180.000, tapi memang waktu tempuhnya ini 2-3 jam. Nah, selanjutnya juga masih ada transportasi lainnya, kita hadirkan dari pesawat sendiri. Kalau pesawat memang ya Pak Darmaning Tias ya, ini cenderung lebih mahal, tarif termurah saja 1 juta, tarif termahal ini 3,5 juta, dan waktu tempuh 1-2 jam. Tidak sedikit juga warga bahkan memanfaatkan pesawat udara untuk menuju ke Bandung dan sebaliknya. Kemudian juga mobil pribadi, ini yang banyak sekali kemudian digunakan oleh penumpang yang kemudian membawa keluarga. Tarif termurah 250, tarif termahal 400, waktu tempuh 2-3 jam. Ini kan artinya banyak sekali pesaing dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang jangan-jangan tidak laku kembali lagi. Bahkan kita tahu Pak, ada proyek selanjutan kereta cepat Jakarta sampai Surabaya. Jangan-jangan ini saja tidak laku, nanti kalau ke Surabaya bisa menyinggung atau menyenggol APBN lagi. Ya, pertama yang mungkin harus menjadi catatan kita itu soal kereta api Argo ya. Argo ini mau tidak mau harus dipertahankan. Kenapa? Karena itu bagian dari sejarah perkereta apian di Indonesia. Sehingga tarifnya tetap harus dijaga supaya kompetitif dengan kereta cepatnya. Tetapi saya kira teman-teman di PT KAI juga harus memodifikasi layanan. Dalam pengertian kalau sekarang ini naik Argo hanya berhenti misalnya di Bandung, di Cimahi, lalu di Gambir. Mungkin ke depan mereka harus sudah memperbanyak stop. Seperti misalnya di Cikarang, di Bekasi, di Purwakarta gitu. Sehingga mereka bisa meng-create penumpang baru. Itu yang kereta api Argo ya. Kalau pesawat dugaan saya dengan adanya kereta cepat itu pesawat Jakarta-Bandung mungkin akan tutup karena dirasa tidak kompetitif. Oke. Kalau travel, saya kira travel yang berbasis bis ya, itu masih punya nilai lebih karena dia point to point. Dan sejauh mereka bisa tetap mempertahankan layanan point to point, maka mereka tidak perlu khawatir. Apalagi kalau tarifnya itu sangat kompetitif. Baik, jadi nanti kita akan nantikan ya bagaimana performa dari kereta cepat Jakarta-Bandung, termasuk mudah-mudahan ada banyak inisiatif-inisiatif lainnya yang dilakukan. Terima kasih sekali lagi Pak Darmaning Tias, pengamat transportasi sudah bergabung bersama kami.